Oke teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Apa perbedaan antara tanaman semi terasah dengan full terasah? Bagaimana cara polinasi atau penyerbukannya? Bagaimana cara seleksi buahnya? Apakah tanaman ini dilakukan pruning atau pemotongan pucuk tunasnya? Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel David Eka Saputra. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, teman-teman simak dulu ya cara perawatan tanaman melon usia 40-50 hari setelah tanam. Apa saja yang saya lakukan dan bagaimana cara memaksimalkan pembesaran buah dan pembentukan netnya sehingga nanti dapat menghasilkan buah dengan kualitas terbaik. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai akhir. Hari ini hari ke-40 setelah tanam. Untuk pertumbuhan buahnya seperti ini ya. Untuk pertumbuhan buahnya ini sudah sangat besar ya. Ini besar sekali, ini sudah hampir 1,5 kg ya. Ini sudah sangat besar di hari 40 ini. Jadi seperti ini ya pertumbuhan di hari ke-40. Ini daun-daun yang bawah ini sudah mulai mengering ya. Ini menandakan tanamannya sudah tua. Terus untuk pemakaian pestisidanya juga terlalu sering. Jadi ya sudah biasa ya kalau ada tanaman yang daun bawahnya mengering seperti ini. Ini malah sudah bentuk net tapi masih tipis ya. Ini sudah bentuk net tapi masih tipis seperti ini. Pertumbuhan di hari ke-40 ini juga mulai bentuk net. Ini juga mulai bentuk net seperti ini ya pertumbuhan di hari ke-40 setelah tanam. Hari ini hari ke-41 setelah tanam. Itu untuk buah-buahnya ya sudah digantung semua. Dan ini untuk semangkanya, ini sebenarnya semangka ini harusnya gulutannya lebih besar lagi. Ini ukuran 2 meteran. Harusnya normalnya gulutan semangka itu ukuran 4,5 sampai 5 meter ya. Jadi ini terlalu pendek ya, terlalu kecil. Jadi banyak yang tanamannya tembus terus kemudian dinaikkan lagi. Jadi seperti ini terlalu rimbun ya. Untuk semangkanya sudah banyak yang besar, di dalam banyak sekali semangkanya yang besar-besar. Seperti ini pertumbuhan di hari ke-41. Ini sudah sangat besar ya. Ini sudah 2 kiloan. Nah yang ini netnya juga sudah mulai bentuk tapi masih tipis sekali. Nah ini juga sudah bentuk net. Ini 1,5 kg ini kira-kira lebih, ini 1,5 kg. Ini netnya juga sudah bentuk. Jadi untuk pembentukan net awal ini ada seperti retak-retak ya. Ini biasa ya seperti ini, jangan khawatir. Ini kalau mau bentuk net ya emang prosesnya seperti ini. Jadi seperti retakan pada buah, tapi ini retak-retaknya tipis-tipis. Nah seperti ini, normalnya emang seperti itu. Hari ini hari ke-42 setelah tanam. Untuk pertumbuhan di hari ke-42 seperti ini ya. Saya akan lebih mendekat lagi di sini. Jadi ke hari ke-42 ini netnya sudah bentuk ya. Sudah mulai tebal. Ini buah yang pertama. Buah yang pertama ini sekitar 2 kiloan ya. Ini buah yang pertama ini netnya sudah mulai bentuk di cabang nomor 2 ya. Ini cabang nomor 2 seperti ini. Ini masih tipis. Ini juga masih tipis, ini masih 1 kiloan. Ini kecil-kecil, ini sudah besar. Ini juga sudah besar. Ini 2 buah ya dalam satu tangkai tapi beda. Ini ruas nomor 2, 3, nomor 4 seperti ini ya. Nah untuk pertumbuhan di hari ke-42 seperti ini. Dan untuk daun-daun yang bawah ini sudah ada yang beberapa yang mengering, menguning ya. Seperti ini banyak yang menguning seperti ini. Jadi ini sudah biasa karena ini menandakan bahwa tanamannya sudah tua dan terlalu sering kena pestisida, entah itu fungi, entah itu insek. Jadi kering ya, mulai menguning seperti ini sudah biasa, enggak apa-apa. Toh nanti di hari ke-50-an kita akan potong juga yang daun-daun yang bawah ini, kita potong semua ya. Ini pertumbuhan di hari ke-42 mulai membentuk net yang tebal ya. Hari ini hari ke-43 setelah tanam dan sekarang ini jam 5 sore ya. Karena ini enggak ada perakuan apa-apa, jadi ini kita hanya mengontrol ya, mengontrol keadaan tanamannya seperti apa. Dan untuk pertumbuhan buahnya seperti ini di hari ke-43 setelah tanam ya.
seperti ini pertumbuhan buahnya di hari ke-43 setelah tanam. Ini ada yang belum ngenet, ada yang masih tipis, ada yang masih sama sekali belum bentuk net ya. Jadi seperti ini di hari ke-43, dan insya Allah nanti pada hari ke-50 target kami sudah ngenet rapat ya pada hari ke-50, dan nanti akan dipotong daun-daunnya ya. Yang bawah ini akan dipotong semua daun-daunnya di hari ke-50. Dan alhamdulillah ini nggak ada gejala penyakit yang mengkhawatirkan, aman ya, insya Allah aman. Ini ada beberapa yang kena jamur, nah seperti ini, tapi ini aman. Maksud saya aman karena jamur ini langsung mengering ya, dilihat dari daunnya ini langsung mengering, kena fungi ya, kena fungi, entah itu antrakol ataupun fungi amistartop ya. Yang jelas ini kena fungi langsung mengering dan tidak menyebar ke bagian tanaman yang lain. Ini masih aman, masih aman, masih aman, semua masih aman, termasuk di dalam-dalamnya juga masih aman. Jadi seperti ini untuk pemakaian fungi, kalau kita pemakaian tepat, jadi insya Allah sasarannya juga tepat. Jadi ketika ada gejala jamur dia langsung mengering dan tidak menyebar pada tanaman yang lain ya. Seperti ini pertumbuhan, kita lihat yang atas ya, di hari ke-43 setelah tanam. Ini sudah digantung semua dan banyak yang sudah besar juga ya. Seperti ini yang masih kurus. Ini yang dulu yang saya maksud, tanaman yang kena keriting dan pulih, buahnya bisa besar. Nah seperti ini ya, ini yang atas. Yang atas seperti ini. Hari ini hari ke-44 setelah tanam. Untuk pertumbuhan tanamannya seperti ini ya. Ini buahnya semakin tebal netnya ya. Ini semakin tebal seperti ini ya. Ini tipis, itu masih tipis juga. Jadi seperti ini ya pertumbuhan di hari ke-44 setelah tanam. Dan pada hari 44 setelah tanam ini saya akan melakukan penyemprotan pupuk daun ya. Untuk pupuk daunnya saya lebih fokus pada agar nanti pembentukan netnya lebih tebal lagi, lebih sempurna, dengan pertumbuhan yang lebih cepat lagi ya untuk pembentukan netnya. Jadi untuk pupuk yang saya pakai, pupuk daunnya ini saya pakai pupuk tinggi kalsium ya. Ini saya pakai merek kalsium aktif. Ini kalsiumnya 90%, ada zinknya 6%, magnesium 3%, dan boronnya 2%, plus silika juga ya. Jadi pupuk ini selain untuk mencegah rontok bunga atau buah atau mencegah serangan jamur, pupuk ini juga dapat membentuk pembentukan buah yang sempurna atau buah yang terbaik dengan cara, kalau melon, mempertebal netnya ya. Jadi seperti itu fungsi kalsium. Selain untuk mencegah serangan jamur ataupun rontok pada buah ataupun bunga, kalsium ini juga bisa untuk mempertebal net pada tanaman melon. Jadi seperti itu. Jadi saya kali ini pakai pupuk tinggi kalsium. Untuk pupuk tinggi kalsium aktif ini saya pakai 3 sendok makan ya. Sekali semprot saya pakai 3 sendok makan. Dan ini untuk pencampurannya ini harus dilarutkan lebih dulu agar nanti dapat tercampur sempurna. Jadi tidak boleh langsung dicampur, harus dilarutkan lebih dulu agar nanti pencampurannya sempurna. Dan untuk pupuk yang lain saya pakai insek ya. Inseknya kali ini saya pakai Prevaton. Ini Prevatonnya, saya pakai Prevaton yang 50 SC. Untuk Prevaton ini saya pakai 10 mili atau 10 cc per tangki semprot ya. Jadi untuk campurannya ini, nah apakah pupuk kalsium ini berpengaruh terhadap pestisida ataupun pupuk yang lainnya? Jawabannya tidak ya, tidak pengaruh asalkan kita pencampurannya tepat. Bagaimana cara pencampuran yang tepat? Yaitu kita larutkan dulu pupuk kalsium ini. Jadi jangan langsung dicampur dengan pestisida, dilarutkan lebih dahulu pupuk kalsiumnya, dan nanti pestisidanya juga saya larutkan di dalam ember yang berbeda. Setelah itu baru dimasukkan keduanya. Jadi seperti itu ya, agar nanti pencampurannya berhasil, agar pencampurannya sempurna. Kalau teman-teman pencampurannya salah, maka pupuk kalsium ini tidak tercampur sempurna, sehingga nanti biasanya akan mengurangi kerja dari bahan aktif pestisida yang lain ya. Jadi seperti itu.
Untuk penyemprotan pupuk kalsium bisa dimulai sejak umur 40 HST sampai dengan umur 55 HST. Fungsi dari pupuk kalsium ini banyak sekali ya, selain untuk mencegah dari serangan jamur, juga bisa untuk memaksimalkan pembentukan net dari buah. Biasanya nanti kalau kalsiumnya tercukupi, maka netnya akan sempurna. Netnya akan rapat, tebal, dan merata pada seluruh bagian buah. Jadi pupuk kalsium ini penting sekali diberikan pada saat usia 40 sampai 55 hari setelah tanam. Hari ini hari ke-45 setelah tanam. Untuk buahnya sebesar ini ya, ini besar sekali ya, ini sekitar hampir 3 kiloan. Karena ini buahnya hanya satu, jadi sangat-sangat besar ya. Ini juga kena keriting ya, kemarin hampir nggak bisa pulih. Alhamdulillah ini bisa pulih, ini daun-daunnya menguning seperti ini, dan ini buahnya sudah 1,5 kilo. Netnya juga hampir penuh ya. Seperti ini pertumbuhan di hari ke-45 setelah tanam. Untuk buah-buahnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini belum net ya, belum rapat netnya. Jadi ini 45 hari setelah tanam. Ini besar-besar semua. Alhamdulillah di atas 1,5 kilo, sudah di atas 1,5 kilo, berarti sudah masuk grade A ya. Nanti insya Allah tinggal netnya rapat, tebal, insya Allah bisa membesar lagi. Daun-daunnya banyak yang kuning seperti ini, di bawah ini daun-daun bawah. Ini artinya tanamannya sudah tua ya, jadi menguning-menguning seperti ini. Ini daunnya sudah tua dan kemarin kena pestisida terus-menerus bagian bawah. Ya jadinya seperti ini ya. Tapi alhamdulillah yang tengah masih aman, masih hijau-hijau semua. Masih hijau ya. Yang sana masih utuh juga. Daun-daun yang bawah juga masih utuh, hanya sebagian aja yang menguning seperti ini. Nah, seperti ini ya. Hanya sebagian. Tidak masalah ya. Seperti itu udah normal. Maksudnya udah biasa dan menandakan bahwa itu daunnya sudah tua dan terus-menerus kena pestisida, jadinya kuningnya lebih dahulu daun bagian bawah. Hari ini hari ke-46 setelah tanam. Untuk pertumbuhan buahnya, nah seperti ini ya teman-teman. Ini sudah hampir penuh ya netnya, sudah tebal-tebal ya netnya, hampir penuh juga. Dan teman-teman bisa lihat, ini daun-daunnya banyak yang menguning ya, daun-daunnya banyak yang menguning seperti ini. Ini sudah biasa ya, kalau tanam melon ketika sudah dewasa daunnya banyak yang menguning seperti ini, sudah biasa. Ini kena Gemini virus ya, kalau seperti ini kena Gemini virus. Dan untuk pucuknya biasanya tetap tumbuh normal, nggak keriting ya, karena tanaman ini udah besar, udah dewasa, sudah kuat. Dan insya Allah kalau seperti ini tetap bisa maksimal ya. Ini untuk net-netnya, buahnya ini sudah mulai tebal dan hampir rapat ya net-netnya. Seperti ini pertumbuhan di hari ke-46 setelah tanam. Oh ya, tadi malam, di 2 malam ini tanaman ini diguyur hujan terus menerus, dan insya Allah besok atau lusa saya akan semprot dengan pestisida dan saya akan pakai fungisida lagi. Hari ini hari ke-47 setelah tanam. Untuk pertumbuhan buahnya seperti ini ya, di hari ke-47 ini sudah tebal ya, net-netnya sudah merata. Ada yang masih tipis juga. Seperti ini di hari ke-47 setelah tanam. Dan pada hari ini saya akan melakukan penyemprotan pestisida lagi ya. Untuk pestisida yang saya pakai ini. Sebelum saya melakukan penyemprotan, saya akan jelaskan lebih dulu kondisi tanamannya ya. Alhamdulillah ini buahnya sudah ngenet ya, walaupun masih ada yang tipis, ada yang sudah tebal. Alhamdulillah. Dan di 2 hari terakhir, di hari ke-44 dan 45 itu diguyur hujan terus menerus, dan saya akan melindungi tanaman ini dengan fungisida. Jadi untuk penyemprotan kali ini saya lebih fokus untuk perlindungan tanaman terhadap serangan jamur ya, karena diguyur hujan. Dan kalau tanaman sudah lebat, sudah dewasa seperti ini rentan sekali dari serangan jamur. Jadi untuk perlindungannya harus lebih diperketat lagi ya, untuk perlindungan dari serangan jamur. Dan ini untuk semangkanya seperti ini di dalamnya banyak sekali ya semangka-semangkanya. Itu ada yang menggantung, itu juga banyak yang menggantung, yaitu banyak yang menggantung. Nah ini di dalam sini juga ada.
Jadi seperti ini untuk pertumbuhan semangkanya. Kalau tanaman melonnya usia 47, berarti semangkanya ini usia 42 hari setelah tanam. Jadi jarak tanamnya 5 hari. Dan di usia tersebut, di usia 47 ataupun 42, saya akan melakukan penyemprotan selain tadi fungisida, saya akan melakukan penyemprotan insek yang berbau menyengat dengan tujuan untuk mencegah hama lalat buah ataupun hama yang lain yang merugikan, yang merusak buah ya. Jadi selain fungisida, saya juga pakai insek yang berbau menyengat. Untuk pestisidanya saya pakai ini. Nah, untuk pestisidanya saya pakai ini. Yang pertama saya pakai fungi antrakol. Nah, antrakol ini kalau kita tujuannya untuk proteksi atau untuk perlindungan atau untuk pencegahan dari jamur, walaupun tanaman sudah dewasa seperti ini masih bisa ya. Tapi kalau untuk penanganan atau untuk menangani serangan jamur yang tanaman yang sudah kena, itu sulit sekali ya untuk pakai antrakol. Itu tidak mempan ya kalau untuk penanganan atau untuk pengobatannya. Tapi kalau untuk pencegahan atau proteksinya, ini sangat kuat ya antrakol ini. Saya lebih suka pakai antrakol karena walaupun kita pakai dosis 2 atau 3 atau bahkan 4 sendok makan pun per tangki, ini masih tetap hijau daunnya, tetap nggak akan menguning. Tapi kalau kita pakai fungisida yang lain yang berbahan lebih keras lagi, banyak ya, berbahan lebih keras lagi, kalau kita pakainya sedikit lebih banyak, itu langsung saja daunnya pasti akan menguning dan kering. Jadi untuk yang paling aman ini ya, untuk pencegahan atau untuk proteksi tanaman terhadap serangan jamur. Nah, yang kedua saya pakai pestisida ini Kurakron. Kurakron ini bahan aktifnya Profenofos 50 gram per liter ya. Ini sangat berbau menyengat, jadi hati-hati untuk pemakaian Kurakron ini efektif sekali terhadap serangan lalat buah ataupun ulat ya. Ulat juga bisa, tapi lebih ke ulat buahnya ya kalau yang ini efektif sekali karena baunya yang menyengat tersebut. Tapi teman-teman ingat, jangan pakai pestisida yang berbau menyengat termasuk Kurakron ini pada tanaman yang masih kecil ya, yang masih usia 20 harian sampai umur 30 harian atau kurang dari 40. Jadi 20 sampai 40 itu jangan pakai berbaunya menyengat ya. Karena kalau teman-teman pakai ini, biasanya kumbang yang ada di dalam lahan itu sedang melakukan penyerbukan, kemudian teman-teman semprot, maka kumbang tersebut akan mati. Selain itu, kumbang yang lain yang belum masuk ke lahan, dia akan masuk karena bau menyengat dari pestisida yang menyengat tersebut. Jadi untuk amannya, jangan pakai pestisida berbau menyengat pada usia 20-40 hari setelah tanam. Jadi biar penyerbukannya berhasil, biar polinasinya maksimal, biar jadi buah semuanya, tidak ada yang rontok. Jadi hindari pemakaian pestisida yang berbau menyengat. Nah, untuk dosisnya, antrakol ini saya pakai 2 sendok makan per tangki, dan Profenofos atau Kurakronnya saya pakai 10-15 ml per tangki semprot. Melon di usia 40 hari setelah tanam ini untuk penyemprotannya harus berhati-hati ya. Karena apa? Daun sudah mulai tua, daun sudah mulai tebal, untuk pertumbuhan daunnya sudah mentok. Jadi kalaupun daun rusak tidak bisa pulih lagi. Untuk itu jangan sampai lakukan kesalahan pada saat penyemprotan. Untuk cara penyemprotan yang tepat tetap seperti biasanya ya. Jadi disemprotkan pada bagian bawah tipis, kemudian disemprotkan juga pada bagian atasnya juga tipis-tipis, dan pada bagian tanaman yang ada di atas gulutan tipis-tipis. Jangan semprot terlalu tebal atau sampai basah kuyup, atau jangan juga semprot pada siang hari karena nanti bisa merusak daun pada tanaman. Hari ini hari ke-48 setelah tanam. Untuk pertumbuhan buahnya seperti ini. Ini semakin tebal ya netnya. Buahnya juga semakin besar. Ini sudah lebih dari 1,5 kilo. Ini bahkan hampir 3 kilo ya. Ini besar sekali ya ini. Netnya juga semakin tebal. Seperti ini pertumbuhan di hari ke-48 setelah tanam. Ini daun-daunnya ada yang mengering seperti ini. Nanti saya jelaskan pada umur 50 ya, nanti kenapa bisa mengering, kenapa yang tengah masih bertahan. Nanti saya jelaskan ya di umur 50, insya Allah nanti pembahasannya. Nah, ini juga besar sekali. Nah, ini besar. Nah, ini kemarin digerogoti ulat ya, tapi alhamdulillah ini kering. Tapi ini tetap bisa masuk grade A ya kalau seperti ini. Kalau luka dari bekas gigitan ulatnya ini mengering, nanti tetap bisa masuk A. Ini pertumbuhan di hari ke-48
setelah tanam. Hari ini hari ke-49 setelah tanam. Ini yang golden ya. Ini yang golden. Untuk goldennya ini lebih 5 hari, berarti ini umurnya 54 hari setelah tanam. Dan seperti ini di hari ke-49 untuk melon yang netnya. Pertumbuhannya seperti ini. Ini yang paling atas ya. Dan ini yang bawah, saya akan lebih mendekat lagi. Yang bawah itu pertumbuhannya seperti ini. Untuk netnya juga sudah tebal. Seperti ini netnya sudah tebal semuanya. Seperti ini ada yang daunnya kering. Nanti saya jelaskan pada umur ke-50 ya. Ini juga sudah tebal. Ini tebal semua. Jadi ke hari ke-49 setelah tanam ini netnya sudah bentuk semua ya. Dan sudah tebal-tebal semua. Alhamdulillah ya, ini sudah bagus semua. Buahnya masuk grade A. Ini besar-besar ya, ini buahnya gede banget. Seperti ini pertumbuhan di hari ke-49. Dan yang bawah seperti ini. Nah, hampir sama ya. Daunnya ada yang mengering, ada yang masih utuh. Nanti saya jelaskan pada hari ke-50 setelah tanam. Hari ini hari ke-50 setelah tanam. Seperti ini pertumbuhan buahnya di hari ke-50 setelah tanam. Kalau kemarin di hari ke-49 saya jelaskan bagian yang atas yang sana. Ini sekarang bagian yang bawah ya. Yang bawah ini yang semangkanya, bagian paling bawah ya. Ini melonnya di umur 50 setelah tanam. Nah, bisa dilihat ya, ini buah-buahnya menggantung semua seperti ini. Netnya sudah rapat semua ya. Dan yang sebelah sini seperti ini pertumbuhan di hari ke-50 setelah tanam. Nah, seperti ini ya pertumbuhannya di hari ke-50 setelah tanam. Nah, sini nggak kelihatan ya, ini di dalam. Nah, ini di dalam. Ini besar, ini ada dua besar-besar semua. Terus ini juga satu. Gede banget. Oh, ini dua. Seperti ini ya pertumbuhan di hari ke-50 setelah tanam. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan kenapa daunnya bisa mengering seperti ini, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya ya. Jadi daun yang mengering seperti ini disebabkan karena pemakaian pestisida, entah tuh insek maupun fungi yang kurang tepat ya. Yang pertama, biasanya teman-teman lakukan sering melebihi dosis anjuran dari kemasan yang tertera di kemasan ya. Jadi biasanya kalau 2-4 gram ya sudah pakai 2-4 gram. Ada yang pakai sampai 6 gram sampai 7 gram ada ya, biasanya itu dilakukan pada insek fungi ya. Nah, itu biasanya kalau teman-teman semprotkan akan buat daun mengering seperti ini. Jadi itu yang pertama, karena overdosis pestisida entah itu insek maupun fungi. Yang kedua tetap pestisida ya, tapi untuk pemakaian pestisidanya bukan karena overdosis, tapi terlalu banyak campurannya. Biasanya ada yang mencampur 2 insek dan 2 fungi, bahkan ada yang sampai 3 insek dan 2 fungi, ada ya seperti itu. Biasanya kalau itu disemprotkan ya seperti ini, daunnya pasti akan gosong dan mengering seperti ini, kering-kering seperti ini. Jadi nggak boleh ya. Biasanya teman-teman untuk penyemprotan jangan terlalu banyak campuran insek, cukup 1 insek saja, karena nanti lebih efektif, lebih hemat juga, dan nanti biar hamanya tidak resisten. Kalau teman-teman campur banyak insek itu nanti efeknya apa? Hama yang ada sekeliling di sekitar lahan teman-teman biasanya akan resisten, dan efeknya kalau teman-teman semprot pakai insek itu aja pasti nggak mempan. Akhirnya teman-teman campur dengan insek dengan bahan aktif banyak ya, lebih dari 2 ya biasanya seperti itu. Jadi untuk menghindari hal tersebut jangan terlalu banyak campuran insek ya, cukup 1 saja. Terus teman-teman pakainya bergantian ya, misalkan imidacloprid gantian dengan demolis atau abamectin, ganti dengan provenovos atau gantian dengan sipermetrin. Jadi seperti itu ya, harus bergantian, cukup pakai satu aja untuk menghindari seperti ini, kebakarnya daun pada saat penyemprotan. Yang ketiga, penyemprotan pada waktu siang ya, lebih dari jam 10 ya. Entah itu musim hujan atau musim kemarau sama aja. Hindari penyemprotan terlalu siang karena suhunya lebih saat
siang itu panas sekali, terus kena daun juga panas, terus akhirnya teman-teman semprot dengan pestisida, akhirnya daun tidak kuat dan kebakar seperti ini. Jangan lakukan penyemprotan pada siang hari ya, lebih dari jam 10 itu sangat tidak recommended ya, karena efeknya bisa membakar daun pada saat siang hari. Terus yang terakhir ini yang saya lakukan barusan ya, ini yaitu penyemprotan terlalu tebal atau basah. Jadi hindari ya penyemprotan seperti itu. Ini saya lakukan kenapa? Karena kemarin itu saya agak kurang konsisten untuk penyemprotannya. Jadi ada beberapa hama ya yang menggerogoti daun, entah itu daun ataupun buahnya. Jadi pada saat itu saya sedikit trader dan akhirnya untuk penyemprotan saya tebalkan pada bagian-bagian yang kena serangan saja. Sebenarnya itu pada saat saya menyemprot itu tahu ada bagian yang kena terserang ulat. Jadi pada bagian itu saya tebalkan penyemprotannya dan akhirnya ya seperti ini mengering. Ini dulu ada ulatnya ya sekitar sini, akhirnya saya tebalkan biar ulatnya mati tapi yang nggak kuat daunnya. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi hindari penyemprotan yang terlalu tebal ataupun terlalu basah pada salah satu bagian daun ya, karena itu bisa membakar daun. Jadi setiap saya semprot mesti saya selalu bilang semprot pada bagian bawah daun tipis-tipis merata pada seluruh bagian tanaman, termasuk yang ada di tengah-tengah gulutan ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, penyebab daunnya kering itu ada beberapa faktor yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama terlalu banyak dosis, yang kedua terlalu banyak campuran, yang ketiga terlalu siang atau pada saat siang hari penyemprotannya, dan yang terakhir terlalu basah atau tebal untuk penyemprotannya. Jadi hindari hal-hal tersebut biar teman-teman daunnya tetap hijau seperti ini, tetap awet seperti ini sampai nanti panen. Amin. Nah teman-teman, kemarin yang tanya golden ini ya, jadi kemarin ada komentar, Mas goldennya yang mana? Ini goldennya ya. Jadi ini goldennya saya perlihatkan, ini sudah lebih tua 5 hari jarak tanamnya. Jadi kalau tanaman melonnya 50, ini goldennya 55. Nah, ini ada melon net ya, ini kemarin mati terus kemudian saya sulami jadi seperti ini. Ada melon netnya juga seperti ini ya goldennya ya. Ini udah mulai menguning daun yang bawah karena terlalu sering pemakaian pestisidanya. Oke teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa perbedaan antara tanaman semi terasa dengan full terasa? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara polinasi atau penyerbukannya. Apakah sebatas bagian batang utama saja atau di cabang-cabangnya juga dilakukan penyerbukan atau polinasi? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara seleksi buahnya yang di dalam gulutan ini atau yang di terasa ini? Itu pertanyaan yang ketiga seperti itu. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah tanaman ini dilakukan pruning atau pemotongan pucuk tunasnya? Itu pertanyaan yang keempat. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama lebih dahulu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa perbedaan tanaman semi terasa dengan terasa. Untuk perbedaannya sebenarnya terletak pada lanjarannya ya. Jadi untuk tanaman semi terasa itu ada lanjarannya seperti ini, dan untuk batang utamanya itu diikat ya, seperti ini. Ini batang utamanya diikat, jadi seperti ini, diikat semua batang utamanya. Dan untuk tanaman yang full terasa itu enggak ada lanjarannya dan tanamannya tidak ada yang diikat, semuanya terasa di atas gulutan. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua yaitu untuk buahnya. Kalau semi terasa ini buahnya digantung seperti ini ya, digantung seperti ini, semuanya digantung. Kalau untuk tanaman yang full terasa itu enggak ada yang digantung, jadi semua buahnya itu ada di dalam gulutannya, di dalam daun maksudnya, daun-daun yang di atas gulutan, jadi enggak ada yang digantung. Itu perbedaan yang kedua. Untuk persamaannya yaitu ya cabang-cabangnya. Jadi untuk tanaman semi terasa seperti ini cabangnya semua terasa ya. Ada beberapa cabang, kadang ada yang 2 cabang, ada yang 3, ada 4, bahkan ada yang 5 cabang, dan semuanya semi terasa ya. Semuanya diterasakan kecuali batang utamanya. Kalau full terasa itu semua antara batang utama dengan cabang semuanya
semi terasa, dan semuanya persamaannya tidak ada di wiwil ya, jadi semuanya diterasakan. Nah itu perbedaannya, tidak ada yang di wiwil. Terus untuk buahnya sama-sama dibuahkan lebih dari 2 ya, ada yang 2, minimal 2, kadang ada yang 3, 4, bahkan ada yang 5, tapi sangat jarang sekali. 4 pun saya juga jarang, karena saya lebih pengen untuk buahnya besar-besar semua daripada buah banyak tapi ada beberapa yang kecil. Jadi intinya buahnya itu bisa dibuahkan 2 atau lebihnya. Jadi seperti itu ya untuk kesamaannya antara semi terasa dengan terasa. Untuk perawatannya sama ya, untuk penyemprotannya sama, untuk pengairannya sama, untuk perawatan semua sama ya, tidak diwiwil. Untuk cabang-cabangnya diterasahkan pada gulutannya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara polinasi atau penyerbukannya? Jadi untuk penyerbukan tanaman semi terasa ini dilakukan secara alami ya, yaitu dibantu oleh kumbang dan angin. Itu cara penyerbukannya. Dan untuk penyerbukannya biasanya hanya sebatas batang utama ataupun cabang, tapi cabangnya biasanya tidak jauh-jauh dari batang utama, jadi lokasinya di sekitaran sini. Untuk yang di dalam ini tidak dilakukan polinasi. Kenapa? Karena yang pertama, pada umur 27 atau 25 lah, 25 sampai 35 hari setelah tanam, itu gencar-gencarnya kumbang melakukan penyerbukannya. Jadi banyak sekali kumbang-kumbang itu melakukan penyerbukan. Dia akan masuk ke dalam bunga jantan dan bunga betinnya. Jadi seperti itu, antara kepala putik dengan benang sari dia akan dipertemukan oleh kumbang ya. Jadi antara umur 27 sampai 35 ini gulutan ini sudah mulai penuh oleh tanaman. Dan kalau sudah penuh seperti ini, untuk bunga betina yang ada di bawah itu biasanya untuk calon buahnya tidak dilakukan penyerbukan karena kumbang nggak bisa masuk ya. Jadi karena kumbang nggak bisa masuk itu, maka gagallah polinasi yang ada di dalam gulutan ini. Jadi sangat-sangat jarang ada buah yang ada di gulutan di dalam ini karena sangat rimbun, kumbang tidak bisa masuk. Ini bunga jantan semua ya, yang ada di atas ini bunga jantan semua, karena ini biasanya bunga jantan itu berada di sini, di batang-batang, di cabang-cabangnya, tidak di dalam ya. Kalau bunga betina itu biasanya calon buahnya ada di dalamnya. Jadi ini nggak bisa masuk. Karena nggak bisa masuk itu, jadi gagallah polinasi atau penyerbukan yang dilakukan kumbang. Jadi saya sangat jarang menjumpai buah yang ada di dalam gulutan ini. Biasanya kalaupun ada buah di cabang itu biasanya hanya di cabang nomor 1, 2, 3 ya, di sekitaran sini saja, karena di sini masih terlihat oleh kumbang ya. Jadi seperti itu. Untuk polinasi atau penyerbukannya itu hanya sebatas pada batang utama dan di cabang nomor 1 sampai nomor 3, dari sekitaran sini saja ya. Jadi seperti itu untuk tanaman semi terasah maupun terasah, gak usah khawatir bagaimana cara penyerbukan yang ada di dalam sini, itu mesti tidak ada buahnya ya. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga yaitu cara seleksi buahnya. Untuk seleksi buah, biasanya yang seperti saya jelaskan tadi, biasanya buahnya itu hanya sebatas batang utama di sini-sini saja. Kalaupun ada di cabang, itu hanya cabang 1, 2, 3 dan masih terlihat di sekitaran sini saja. Karena itu tadi penyerbukan hanya dilakukan pada sebatas daerah yang terlihat oleh kumbang saja ya. Jadi seperti itu untuk seleksi buahnya. Dan untuk cara-caranya sudah saya jelaskan ya, teman-teman nanti bisa simak videonya tentang cara seleksi buah, bagaimana cara seleksi buah di ruas mana dan seperti apa buah yang dipilih, itu sudah saya jelaskan. Itu pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana cara pemotongan tunasnya atau pewiwilan tunas atau topping tunasnya ya. Untuk tanaman melon, kalau engkel itu disisakan 2 daun bendera. Ini daun bendera yang pertama, ini daun bendera yang kedua. Jadi saat seleksi buah, kalau engkel disisakan 2 daun bendera. Teman-teman bisa simak video berikut ini. Misalkan seperti ini ada calon bakal buah. Nanti harus dipotong, disisakan 2 daun sejati, daun bendera pertama yang di sini daun bendera, yang kedua di sini. Jadi nanti dipotong seperti ini. Nah, ini juga ini ada bakal buahnya atau buah. Ini daun bendera 1, daun bendera 2, dan potong di sini. Jadi disisakan 2 daun bendera.
Nah itu tadi kalau engkel ya. Kalau semi terasa boleh disisakan 2 bendera seperti video tadi. Jadi 2 bendera, daun bendera yang pertama, daun bendera yang kedua dipotong di sebelah sini. Boleh, atau 3 daun bendera, atau 4 atau 5, atau boleh tidak dipotong. Jadi kalau semi terasa seperti ini boleh dipotong 2 daun bendera, disisakan 2 daun bendera, 3, 4, 5, atau bahkan tidak dipotong pun boleh. Kenapa? Karena jadi begini, untuk tanaman melon setelah kita seleksi, misalkan pada hari ke-35 sudah selesai seleksi, biasanya umur 40 seperti ini, seperti saat ini umur 40-an, tanaman melon ini akan dengan sendirinya berhenti untuk pertumbuhan tunasnya. Jadi dia lebih fokus untuk pembesaran buah ya. Jadi di umur 40-an tanaman melon ini akan berhenti dengan sendirinya untuk pertumbuhan tunasnya. Jadi untuk tanamannya ini lebih fokus untuk pembesaran buah ya. Jadi kalaupun tidak dipotong tidak masalah. Nah saat seleksi buah biasanya saya potong sisakan 2 atau 3 atau 4 ya. Kalau ini 3, ini 1, 2, 3, 4, ini 4. Terus mana lagi ya, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, ini 5. Jadi seperti itu ya. Untuk pemotongannya biasanya seperti ini saya. Kalau ada buah, misalkan di sini ada buah ya, terus ada 2 daun bendera, ada daunnya sampai sini, jadi cukup diwiwil pucuknya atau dipotong atau ditoping tunasnya seperti ini. Nah cukup diwiwil topping tunasnya. Jadi seperti itu, misalkan buahnya di sini. Nah kemarin saat buahnya ada di sini, pucuk tunas terakhir itu ada di sini. Jadi kita cuma wiwil sedikit gitu aja gitu. Jadi seperti itu ya, kita cuma wiwil sedikit pada tunasnya. Ini dulu masih kecil tunasnya. Ini juga gitu, pada saat seleksi buah tunasnya ada di sini, daun terakhir ada di sini, kita potong. Sama ya, ini dulu juga gitu. Saat kita seleksi buah, tunas terakhir ada di sini, jadi kita potong. Misalkan ini kita contohkan ya, misal ini buahnya di sini, tunas terakhir di sini, maka kita potong di topping tunasnya seperti ini aja. Nah, seperti ini aja ya. Jadi seperti itu ya. Untuk saat seleksi buah kita harus potong, boleh dipotong topping tunas pucuknya, boleh tidak ya. Jadi terserah teman-teman. Kalau saya gimana, saya tetap akan potong. Karena apa? Saat seleksi buah seperti ini, dengan kita pemotongan buah ini, maka daunnya ada di buah ini akan membesar. Jadi untuk pertumbuhannya akan berhenti, dia akan membesar. Dengan pembesaran daun ini, maka buah yang dihasilkan juga akan lebih bagus. Jadi seperti itu ya. Dengan pemotongan tunasnya, maka daun ini akan membesar. Dia cabangnya akan berhenti tumbuh, akan membesar, dan kemudian buahnya juga akan lebih bagus. Jadi seperti itu ya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara pemotongan atau pewiwilan tunas atau topping tunasnya. Jadi seperti itu.